Hey, I think you lost something, buddy. You know, I think it's safe to say that. Cerita diawali dengan memperlihatkan mobil yang berisi 6 orang, 3 pria dan 3 awewe. Tiba-tiba mobil itu ngagibek karena salah satu ban mobilnya betus. Beruntung mereka semua selamat dan tidak ada cedera atau luka serius. Is everyone all right? Yeah. Have a seat. Got my head, that's all. Maybe not, but she'll be okay. Terlihat pria berkulit hitam ini yang bernama Eric sedang buang air kecil sembarangan. Jeff mencoba mengganti ban mobilnya sedangkan 3 orang wanita dan Todd sedang menunggu di balik mobil. Kemudian terdengar suara seperti benda jatuh. Todd melihat ban mobilnya ngegerolong, ia pun langsung mengejarnya. Hey, I think you lost something, buddy. Seorang wanita bernama Sarah memastikan keadaan Jeff setelah mendengar suara tersebut. Pas dicek, kepala Jeff sudah bolong akibat peluru tembakan. Kemudian terdengar lagi suara tembakan dan tangan Sarah sudah bersimbah darah. Todd mencoba memanggil Sarah yang merupakan pacarnya, namun ia tidak merespon. Sarah! Kedua wanita juga memastikan keadaan Sarah. Pas ngaliuk, ternyata Sarah sudah tertembak di bagian mata kanannya. Sarah mengatakan dirinya tidak bisa bernafas. Tak lama ia ditembak lagi hingga darahnya muncrat. Karena itu semua orang berusaha berlindung. Namun sayang, Todd keburu ketembak di bagian pundaknya. Namun Todd masih hidup dan berusaha berlindung dengan gugulintingan. Stay back! Sedangkan Eric berusaha berlindung di balik pohon tumbang. Meskipun mereka sudah berlindung, namun mereka masih bisa dihujani serangan tembakan. You see where the shots are coming from? What? They're coming from! I can't say anything. Jody ingin berusaha kabur, namun Karen melarangnya karena terlalu berbahaya. Kemudian mereka mendengar rintihan kesakitan. Ternyata suara itu dari Sarah yang sedang sakaratul maut dan tak lama Sarah pun meninggal. Sempat terjadi keributan karena mereka yang kebingungan mau bagaimana. Todd mencoba mencari sinyal untuk meminta bantuan menggunakan tongsis. Ketika mereka akan memanggil 911 9 hiji-hiji, ponsel mereka rusak terkena tembakan. Dial 911! Fuck! This side, okay? We nudge it a few feet back. We put it in neutral. Okay, the SUV. Ya mungkin sudah kesal, Todd berniat mendorong mobilnya untuk mencari sinyal. Mereka juga akan membuat manusia palsu untuk mengelabui si pembunuh ini yang tidak tahu dari mana arah tembakannya. Jody dan Eric merekam sekitar agar tahu dari mana tembakan itu berasal. Karen bertugas memegang orang-orangannya. Todd berusaha menetralkan mobil agar bisa berjalan. Namun pembunuh itu sadar dengan apa yang dilakukan Todd. Akibatnya Todd mendapatkan tembakan berkali-kali, namun ia masih selamat.
Setelah itu mereka melihat rekaman video yang direkam oleh Jody dan Eric. Akhirnya mereka tahu dari mana asal tembakan tersebut. Ternyata berasal dari sebuah pohon yang besar. Just to put the car in neutral. Mereka kembali berdiskusi bagaimana caranya agar bisa menetralkan mobil. Todd melihat kotak peralatan di balik mobil itu. Dengan jantannya, ia mengambil kotak tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, ia membuat tameng dari tutup kotak itu. What's the plan? Gonna send back help is what we're gonna do. What body is it? Is he gonna stack up out there? Neutral's a risk. I know. Kemudian mereka kembali mendorong mobil dan Todd berhasil menetralkan mobilnya. Saat kembali keluar, Todd tertembak hingga dirinya jeringit kesakitan. Saat itu juga mobilnya kembali maju dan melindas kepala Jeff. Jody dan Karen berusaha menahannya sampai Todd kembali bangkit. Namun saat itu Jody terkena tembakan di tangannya hingga ia terjatuh. Karen juga ikut terjatuh dan mobilnya berjalan cepat karena Todd hanya menahannya sendiri. Kemudian salah satu rodanya lepas yang membuat mobilnya kembali berhenti. Kudu bae film psikopat maki ya. Ayo bermasalah, bermasalah. Mereka semua kembali ke balik mobil untuk berlindung. Eric yang berusaha ke balik mobil harus tertembak beberapa kali di bagian kakinya. Now take your belt off! Karen menyuruh Eric mengikat kakinya menggunakan gesper untuk menghentikan pendarahan. Ia juga menyuruh Eric bertahan dan jangan pingsan. Namun Eric yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan juga. Oh no! Stay with us! Stay away! Shit! Oh shit! Kemudian Karen mencoba membuka tutup kotak pada tangan Todd. Pas dibuka, tangan Todd sudah hancur akibat peluru yang ternyata tembus dari tutup kotaknya. Karen mencoba memanaskan palu untuk ditempelkan pada lukanya. Walaupun Todd sangat kesakitan, namun cara itu berhasil membuat lukanya sedikit membaik. Setelah membaik, Todd mencoba bangun dan melihat botol berisi air di dalam mobil. Akhirnya mereka berhasil mengambil botol itu dan meminumnya. Kemudian Karen melempar botolnya ke arah Eric agar ia bisa meminumnya juga. Namun Karen melemparnya terlalu jauh yang membuat Eric harus angsut-angsutan untuk mengambilnya. Beruntung Eric berhasil mendapatkannya. Namun saat akan minum, tiba-tiba peluru melesat ke arah tangannya. Karena sudah muak dengan semua ini, Todd menghampiri jasad kekasihnya. Kemudian ia berbaring di sisinya sambil berpegangan tangan. Wait, come back here! Todd! Why isn't he shooting? Sementara Eric yang masih hidup namun tidak bisa bergerak disamperkan oleh serigala. Kemudian Todd melihat ada mobil berisi keluarga yang mengarah kepadanya. Ia pun langsung melambaikan tangan. Namun naas, Todd tertembak hingga meninggal tepat di samping kekasihnya. What? What you... Daddy, Mommy, where are just been an accident. Kemudian pembunuh itu berhasil menembak mobil keluarga tadi hingga mobilnya nggak jumpalit menimpa jasad Jeff. Kasihan udah mah kelindas, ketimpah juga. Wanita dalam mobil itu mencoba keluar meskipun Jody dan Karen menyuruhnya agar tetap diam. Akibatnya wanita itu tewas tertembak.
Karen menyuruh si bapak untuk menelpon bantuan. Namun si pembunuh itu menembak tangki mobilnya hingga ngabeleduk dan membakar si bapak hidup-hidup. Terlihat anak perempuan yang berusaha bangun namun malah tertembak juga. Gelo ieu si kopet dan dia budak leutik teu salah nanaon ditembak wae. Dan kini yang masih bertahan hidup tinggal Karen dan Jody. Eric meninggoy karena sudah kehabisan darah. Dan singkat ceritanya, malam hari mereka mencoba membuat asap dengan membakar jok mobilnya. Cara itu berhasil membuat mereka sulit terlihat oleh pembunuh itu. Kemudian terlihat mobil polisi datang dari kejauhan. Ternyata si bapak tadi berhasil menghubungi bantuan. The call. It got through. We have a shooter in an elevated position. Request status. Range. You see that road? Pada mobil polisi itu sudah ada 4 anggota. 2 diantaranya sudah siap dengan senjata snipernya. Salah satu polisi mencoba menelpon namun malah tertembak di bagian dagunya. Akibatnya gas mobilnya terinjak dan membuat salah satu sniper ngajungkel. Mereka mencoba menembak pembunuh itu, namun sayang si pembunuh berhasil menembaknya duluan tepat di bagian hulu. Memanfaatkan situasi, Jody dan Karen berusaha kabur. Namun si Jody malah bengong di tempat terbuka. Di sini Karen harus tertembak hingga meninggal. Sedangkan mobil polisi masih berjalan dan menabrak mobil yang terguling. Sempat terjadi kontak senjata antara pembunuh dengan pihak polisi. You hit? You? Good. Let's go, please. Namun si pembunuh itu sangat kuat hingga sniper polisi juga kalah. Salah satu polisi pun marah dan mengambil senjatanya. Namun percuma, ia juga harus tewas tertembak. Setelah itu, Jody menabrakkan mobil polisi ke pohon tempat pembunuh itu berada. Akibatnya, ia terjatuh dari tempat persembunyiannya. Jody pun langsung menembaknya menggunakan senjata milik pembunuh itu sendiri. Tembakan pertama berhasil mengenai perutnya, namun ia masih tetap berdiri. Tembakan kedua berhasil mengenai kakinya, namun pembunuh itu masih kuat berdiri. Jody terus menembaknya hingga berhasil membuat si pembunuh tumbang, namun belum tewas. Ia mencoba mengambil pisau, namun Jody langsung menyepaknya. Terlihat Jody sudah sangat kesal, ia mencoba menembaknya lagi, namun pelatuk senjatanya malah mangpet. Ia pun memantek-mantekkan si pembunuh menggunakan senjatanya. Saat itu juga ia ingat pada teman-temannya yang sudah meninggal. Hal itu membuatnya sangat emosi tak terkontrol pakai R. Saat itu juga pelatuk senjata tiba-tiba pelatuk senjata itu tiba-tiba berfungsi kembali dan menembak leher Jody. Dan film pun mamat. Film ini saya lihat-lihat dari awal nggak jelas siapa yang nembak dan karena apa sih penembak ini melakukan hal tersebut. Sumpah sih bahaya jika kalau beneran ada di dunia nyata, masa lagi ngenah-ngenah nyetir, tiba-tiba ditembak pedog gitunya. Ya mungkin akan lebih menarik kalau di awal film ini kita dikasih penjelasan dulu kenapa si penembak ini bisa sampai membunuh orang-orang yang lewat situ. Dan mereka juga mau kemana gitu, 6 orang ini mau kemana, mau pergi kemana. Apa mungkin jalan itu mengarah ke tempat rahasia negara atau mengarah ke tempat perkumpulannya para elit global? Aduh, kejauhannya. Tapi dibalik semua itu, film ini nggak bikin saya ngantuk.
ngantuk, soalnya kita akan terus dibuat penasaran dengan siapa sih pelakunya, kos kumaha sih banget penembaknya, dan apa alasannya dia melakukan ini. Tapi pas ending ternyata tidak ada jawaban. Blok, syuting hanya berlokasikan satu tempat lagi. Yowes lah, mungkin segitu aja alur cerita kali ini. Saya Dharma beserta tim yang bertugas di seluruh warung Madura mengucapkan hatur thank you dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.